Perkenalkan, nama saya Hampre Ines Pratama, minat S1 RPP jurusan Kehutanan dari Unpar Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang penggunaan drone di bidang kehutanan. Drone telah menjadi alat yang sangat bermanfaat dalam pemantauan dan pengelolaan hutan. Teknologi drone memungkinkan pengumpulan data secara cepat, akurat, dan efisien di area-area hutan yang sulit dijangkau. Manfaat drone dalam pemantauan hutan. Yang pertama adalah pemetaan vegetasi. Drone dapat digunakan untuk memetakan tutupan vegetasi hutan secara rinci dan berkala. Yang kedua adalah deteksi perubahan. Teknologi drone memungkinkan pemantauan perubahan hutan, seperti deforestasi dan degradasi dengan cepat. Yang ketiga, pemantauan illegal logging. Drone dapat membantu mengidentifikasi dan mencegah aktivitas ilegal di dalam hutan. Aplikasi drone untuk pemetaan hutan. Yang pertama adalah canopy mapping. Drone dapat digunakan untuk memetakan struktur kanopi hutan dengan resolusi tinggi. Yang kedua, inventarisasi tegakan. Drone dapat membantu menghitung jumlah dan jenis pohon dalam satu kawasan hutan. Yang ketiga, digital terrain model. Drone dapat menghasilkan model 3D terrain hutan yang sangat rinci. Penggunaan drone untuk deteksi kebakaran hutan. Yang pertama, pemantauan titik panas. Drone dapat mendeteksi titik panas yang berpotensi menimbulkan kebakaran hutan. Jadi apabila suatu hutan terdapat kebakaran, drone akan menyimpulkan suatu titik yang untuk mendeteksi di mana kebakaran hutan tersebut terjadi. Yang kedua, pemantauan asap. Drone dapat memantau sebaran asap kebakaran dan dapat membantu koordinasi penanganan. Yang ketiga, penilaian kerusakan. Drone dapat digunakan untuk menilai luas dan tingkat kerusakan akibat kebakaran hutan. Peran drone dalam konservasi keanekaragaman hayati. Yang pertama, inventarisasi spesies. Drone dapat membantu mendata jenis-jenis flora dan fauna di dalam hutan. Yang kedua, pemantauan habitat. Drone dapat memantau kondisi habitat hewan dan tumbuhan yang dilindungi. Yang ketiga, pengawasan ilegal. Drone dapat digunakan untuk mencegah perburuan dan perdagangan satwa liar yang ilegal. 4. Restorisasi ekosistem. Drone dapat membantu memetakan area yang perlu direstorasi dan memanfaatkan perkembangannya. Apa saja sih tantangan dan kendala di penggunaan drone di dalam hutan? Yang pertama adalah cuaca yang ekstrim. Kondisi cuaca di hutan seperti angin kencang, hujan, dan kabut dapat mengganggu operasi drone. Yang kedua, keamanan terbang. Penerbangan drone di area hutan berisiko menabrak pepohonan atau burung. Yang ketiga, privasi dan etika. Penggunaan drone memunculkan isu privasi dan etika yang harus dipertimbangkan. Dan yang terakhir adalah biaya operasional. Penggunaan drone membutuhkan biaya perawatan dan pemeliharaan yang cukup tinggi. Regulasi dan kebijakan terkait penggunaan drone di bidang kehutanan. Yang pertama, regulasi penerbangan. Pemerintah mengeluarkan aturan tentang penggunaan drone yang harus dipatuhi. Yang kedua, izin penggunaan. Penggunaan drone di hutan membutuhkan izin dari otoritas terkait. Yang ketiga, privasi data. Penggunaan drone harus memperhatikan aspek privasi dan keamanan data. Yang keempat, kebijakan berkelanjutan. Penggunaan drone harus sejalan dengan prinsip pengelolaan hutan yang berkelanjutan. Prospek dan pengembangan teknologi drone di masa depan. Yang pertama, jangkauan. Peningkatan jarak jelajah dan waktu terbang drone akan memperluas cakupan pemantauan hutan. Yang kedua, resolusi sensor. Sensor drone yang semakin canggih akan menghasilkan data dan gambar yang dengan kualitas yang lebih baik. Yang ketiga, otonomitas. Drone yang semakin otonom akan memudahkan operasi pemantauan hutan tanpa terlalu banyak campur tangan manusia. Yang keempat, integrasi data. Pengintegrasian data drone dengan sistem informasi geografis akan meningkatkan analisis dan pengambilan keputusan.